Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Febriana Aulia. Saya Melia Priana. Saya Lailatul Rajai. Saya Aira Pratiwi. Dan saya Nur Akidatul Izzah. Kali ini kita akan membahas tentang koloid. Yang pertama, pengertian koloid. Guys, apa kalian tahu apa itu koloid? Jadi, koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Kalian ada yang tahu nggak apa itu fase dispersi dan medium pendispersi? Yang dimaksud fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Oh ya, kalian perlu tahu guys, pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena ada zat yang wujudnya sama tetapi fasenya berbeda. Contohnya santan. Karena kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air. Walaupun keduanya berwujud air, butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Guys, kira-kira kenapa ya kita ketika membuka jendela di pagi hari dan cahaya matahari masuk, terlihat banyak banget debu yang berterbangan? Padahal sebelum jendela dibuka, nggak ada debu yang terlihat. Ternyata itu adalah fenomena sifat dari koloid yang disebut efek Tyndall. Wah, emang ada apa saja sih sifat-sifatnya? Satu, efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Maksudnya gimana ya? Begini guys, ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita nggak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, berkas cahaya akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Contohnya seperti gambar di samping. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat dilihat pada 1. Sorot lampu mobil pada malam hari. 2. Fenomena pelangi. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Nah, gerakan ini disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak Brown dapat ditemukan pada yang pertama, pergerakan debu dalam ruangan. Yang kedua, molekul air. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, absorpsi dapat ditemukan pada 1. Pemutihan gula tebu, yang kedua, penjernihan air, dan yang ketiga, sumbu kompor. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu telur yang direbus hingga menggumpal atau mengeras bagian putih dan kuningnya. Kelima, elektroforesis.
Elektroforesis adalah gerak partikel koloid dalam medan listrik dengan memasukkan dua elektroda yang dialiri arus searah. Koloid bermuatan negatif akan bergerak menuju anoda atau elektroda positif, sedangkan koloid bermuatan positif akan bergerak menuju ke katoda atau negatif. Salah satu aplikasi elektroforesis di bidang biokimia adalah dalam proses pemurnian protein yang disebut dengan metode SDS-phage. 6. Liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya, sehingga terbentuk selubung cairan di sekeliling koloid. Sedangkan koloid liofob atau sol liofob merupakan koloid yang fase terdispersinya tidak dapat menarik medium pendispersinya atau tidak suka cairan. Contohnya, cat tembok bersifat liofil dengan air sebagai mediumnya, sehingga saling bercampur. Sedangkan cat kayu atau cat besi bersifat liofob dengan air, sehingga tidak dapat bercampur dan akan memisah. Aplikasi koloid. 1. Bidang industri. A. Karet, B. Cat, C. Pemutihan gula, D. Penjernihan air. 2. Di bidang makanan. A. Susu, B. Santan, C. Saus, E. Keju. Yang ketiga, bidang industri kecantikan. A. Lipstik, B. Parfum, C. Sabun, D. Maskara.